Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diridhoi Allah dan selalu mendapatkan ampunannya. Baik pemirsa Bandung TV, Embun Pagi hadir kembali tanggal 23 tadi ya. 23 Maret 2022 kembali hadir di Bandung TV Islam Memberi Solusi, yang insya Allah kita akan mencoba mengangkat sebuah tema zikir membuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah guru kita telah hadir yang selalu siap memberikan materi. Insya Allah mudah-mudahan guru kita selalu sehat ya, tadi ya. Alhamdulillah. Silakan Tad, kita mulai Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kami bisa menemani para pecinta Embun Pagi, harusnya dengan ibu-ibu Nurul Hidayah. Ya betul. Karena sedang ada yang kena sakit, Ya. jadi nggak bisa berangkat semuanya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Amin ya Allah. Amin ya. Uji dengan bentuk apapun, semoga ujian itu jadi hamparan anugerah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ujian itu benar menyikapinya tambah dekat kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Innallaha la yu'adzibu ar-riba walakin qad yabtali. Allah tidak menyiksa kekasihnya, tapi suka menguji. Karena itu makin tinggi ujian, insya Allah lulus dan ujungnya imannya tambah kuat. Amin. 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 Pagi ini kita akan membahas tentang zikir membuka rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan inna zikrullah syifa'un. Ada keterangan yang lain rahmatun. Wa inna zikrona sedahun. Sesungguhnya mengingat Allah akan mendatangkan obat atau mendatangkan rahmat. Wa inna zikrona sedahun. Dan mengingat manusia malah nama penyakit. Itu rumusnya. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, terus ingat kepada Allah. Itu pasti rahmat syifa akan datang. Wa inna zikrona sedahun. Dan berharap banyak kepada manusia, mengingat manusia pasti ujungnya daun, nama penyakit. Yang jadi masalah zikir yang mana nih yang paling bagus gitu ya. Kalau kita lihat seluruh zikir itu sangat banyak. Dari mulai yang singkat, ada yang zikir dengan lafaz, seperti zikir dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh dilanjutkan? Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa dengan zikir ini, katanya tahlil ini itu lebih berat dari dunia dan seisinya. Banyak para nabi dan rasul ya mengawali dengan zikir, ternyata ujungnya rahmat Allah datang. Seperti Nabi Yunus ketika menghadapi masalah cukup berat, masuk ke perut ikan, berada di dasar laut, zikirnya diawali dengan tasbih dan tahlil. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu alhamdulillah dapat rahmat Allah, selamat. Siti Hajar ketika menghadapi kesulitan, ya bisa dibayangkan ditinggalkan oleh suami, Ismail masih merah ya, di bukit Sofa di bawahnya. 8 tahun ditinggalkan, dan saat itu Siti Hajar lari-lari kecil. Itu gambaran kepanikan ya. Namanya Sya'i. Makanya Sya'i menurut bahasa artinya kerja keras. Itu jadi isyarat kalau suami tidak bisa bekerja atau kurang maksimal penghasilan, boleh istri bekerja. Oh, Sya'i. Robbighfir, ampuni aku, jangan sampai gara-gara dosaku tidak ada makanan di sini. Warham, naik ke Bukit Marwah sambil lihat anak terus, dan yang diucapkan adalah tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dengan keyakinan yang sangat menghadap ke Ka'bah, keluarlah air, namanya Zam-Zam. Jadi Zam-Zam ini artinya menggenang. Diambil berapa juta liter pun tidak akan habis. Tapi kalau dibiarkan, tidak akan menimbulkan banjir. Dan itu dasar sumur Zam-Zam itu katanya 4 meter lebih rendah dibandingkan dasar Laut Merah. Ada yang mengatakan 2 nih penyebabnya. 1, karena seorang wanita yang salihah. Karena seorang wanita salihah, bila mendoakan anak, jauh lebih diijabah dibandingkan dengan suami. Jadi kalau mendoakan anak, ayah dan ibu lebih didengar.
Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak. Yang kedua, karena lafaz zikir tahlil. Makanya bila ada kesulitan yang sangat, kan tidur susah kadang-kadang, lebih banyak melamun. Jangan melamun, terus baca tahlil yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh lanjutkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lafaz ini lebih berat dari dunia dan seisinya. Sehingga karena lebih berat dari dunia dan seisinya, maka dunia akan bisa ditaklukkan dengan zikir ini. Tidak mungkin ada air di tempat yang tandus, tapi keluar air jam-jam. Inilah lafaz tahlil. Nah karena itu, belum yang lain. Mangkana akhiral kalamihi, la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan tahlil, pasti masuk surga. Makanya dianjurkan talqin ya, ke telinga kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhir hayatnya mengucapkan lafaz itu, maka surga terbuka, sudah di tangan. Bukan hanya itu ya. Dan zikir ini bila diyakini, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ketika dia memanah, bukan dia yang memanah, tapi Allah yang memanah. Nah, ketika dia melempar, bukan yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kenapa? Lafaz ini yang akan menyatukan Allah dengan dirinya. Jadi kalau mendengar kisah para wali lah, nggak usah para nabi ya, para sahabat. Kadang-kadang kayak Sayyidina Umar nih, di Masjid Nabawi beliau khutbah, tapi di tempat lain memimpin perang. Itu ya. Pernah satu saat ketika khutbah tiba-tiba berlindung ke gunung yang itu katanya. Ya semua jamaah kaget kan, ini Sayyidina Umar nyuruh ke siapa gitu kan. Selesai Jumatan ngumpul, engkau nyuruh siapa? Kata Umar bin Khattab, tadi saya lihat pasukan Islam hampir kalah. Saya perintahkan berlindung di gunung sebelah. Dan apa yang terjadi? Berlindunglah ke situ pasukan itu. Ya jamaah malah nyebut orang gila. Oh, ya, Umar sudah gila katanya. Ya. Nah, setelah itu, selagi ngobrol gitu, datanglah kaum muslimin selesai perang kan. Bawa kudanya. Biasalah, mana ya, gua di mana gitu. Sebentar katanya. Kalian ngumpul dulu. Ada hal yang penting harus saya sampaikan. Kami hampir kalah, tapi tiba-tiba mendengar suara Umar bin Khattab berlindung ke gunung itu. Dan apa yang terjadi, kami ikuti, akhirnya kami menang. Dan ternyata konon kabarnya, inilah orang yang sudah dekat dengan Allah, dia jadi kembajangan tangan Allah, dan ujungnya ketika dia berjalan, bukan dia yang berjalan, tapi Allah yang berjalan. Makanya katanya satu-satunya sahabat, kalau setan itu semua sahabat, semua orang, semua umat Nabi bisa digoda. Kecuali Umar bin Khattab. Kalau ketemu dengan Umar bin Khattab, setan tuh minggir katanya. Karena setiap datang sini Umar pasti pijami syaiton. Setan tuh stres. Pasang rok pindah. Kenapa? Salah satunya itu. Beliau telah menyatu dengan Tuhannya, sehingga ketika dia pergi kemanapun dia pergi, dia kontrol ilahinya luar biasa. Jadi CCTV-nya lah itulah. CCTV Allah. Makanya zikir dengan lafaz tahlil itu bisa mendatangkan bantuan dari Allah. Rahmatnya berupa apa? Junudul lam taruha. Bantuan di luar jangkauan akal manusia. Jadi kalau saya mendengar dari orang-orang yang ahli sejarah ya, konon kabarnya Wali Sanga dari Surabaya ke Cirebon hanya 4 jam gitu kan. Saya kemarin ke Garut tuh ketemu dengan orang dulu aktif di pesantren Karesek. Kiai-kiai dahulu itu, yang lain naik kereta, naik mobil, kelihatan sudah di Bandung gitu kan. Nggak usah heran, karena dia telah menyatu dengan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki ya, nggak mungkin tidak ada yang menghalangi, tidak mungkin ada yang menghalangi. Nah, supaya kita dapat rahmat Allah seperti itu, terus berzikir, terus berzikir, terus berzikir. Karena ketika kita lengah zikir, setan masuk. Apalagi di saat sulit seperti ini. Waduh, luar biasa. Zikir itu dipentingkan. Bahkan kalau perlu keraskan zikir itu. Karena setan juga keras menggoda kita. Maka zikir dengan keras. Silahkan dirasakan. Ketika takbir, Bung Tomo ya. Ketika takbir, Masya Allah, itu ada energi ilahi yang mengubah yang asalnya tidak mau jadi mau. Yang asalnya malas kepada perang jadi mau. Kenapa? Itu lafaz takbir dan tahlil itu akan mengubah pribadi orang menjadi dekat dengan Allah, dan ujungnya dia tidak mikir, nggak mikir punya anak, nggak mikir punya harta. Penting saya berjuang jihad fisabilillah. Dan inilah lafaz yang paling bagus kita ucapkan, tahlil, takbir. Minimal lah tahlil.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Silahkan dirasakan. Ketika kita nggak bisa tidur, ambil wudhu, syukrul wudhu. Kalau ada sholat sunnah silahkan, mau tahajud, mau sholat hajat silahkan. Setelah itu sambil nunggu subuh, berzikirlah dengan lafaz-lafaz zikir. Pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja, insya Allah Allah akan dekat dengan kita. Ujungnya rahmat datang. Begitu Pak Mir. Dan termasuk juga firasat juga nanti juga akan setajam itu tadi ya? Nah nanti seluruh firasat itu tanggung jawab Allah katanya. Makanya ada hadis ini. Ittaqu firasatal mu'minin. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman. Fa innahu yang duru bidurillah. Karena dia dibantu oleh cahaya Allah. Allahu Akbar. Dan cahaya Allah itu salah satu bentuk rahmat. Kenapa? Buah dari zikir. Karena kalau kita ingin diingat oleh seorang, ya mau tidak mau kita harus ingat sama orang itu. Kalau orang tua itu perhatian sama anak, pasti satu saat anak akan rindu sama orang tuanya. Saya ketemu seorang ayah ya, 76 usianya. Wah itu disayang banget oleh anak-anaknya. Disayang banget ya. Karena seluruh anaknya yang 9 itu, beliau tahu hari kelahirannya apa, kesenangannya apa. Kalau hari-hari istimewa, dia ngasih sesuatu terus saja. Jadi orang tua ini tidak menganak-emaskan anaknya. Karena salah satu yang keliru adalah menganak-emaskan anak, sehingga muncullah ada cemburu sosial kan. Nah, apalagi kalau dari sisi fisik, yang satu lebih manjung, satu lebih ini, kadang-kadang itu juga jadi ini. Coba ini. Dan ternyata di masa tuanya, anaknya itu merasa keinginan sekali untuk orang tuanya singgah di rumahnya. Allah. Kayaknya digilir kan, sebulan sekali. Malah perebut ya tadi? Perebut ya. Allah. Berebut. Punten ada anak yang ya apa ya, lalai sama anak sama ayahnya. Itu boleh jadi buah dahulu, kurang perhatian. Allahu Akbar. Ada satu buku ya, judulnya itu Permen, judulnya itu ya. Saya baca di sambil nunggu antrian di salah satu bank. Satu saat si bapak ini sakit ya di Jakarta. Dia sudah tidak punya anak karena anaknya sudah ya musibah besar, jadi dia dengan sendirian. Tapi di saat sakit ada bapak-bapak yang terus tiap hari tuh datang buka dasi terus perhatian. Sampai seluruh perawat mengatakan bahagia ya kalau punya anak perhatian seperti dia gitu. Udah mau sembuh ngobrol, Pak alhamdulillah anaknya perhatian. Kalau anak kita, kata perawat tuh, seperti dia, wah kami bahagia. Saya juga bahagia katanya pasti. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu orang ini siapa. Jadi nggak tahu. Oh ya Allah. Akhirnya setelah sembuh dia nanya, kamu siapa katanya. Mungkin bapak lupa sama saya, tapi saya masih ingat sama bapak. Setiap pulang kantor si bapak ini bawa permen Pak, dibagikan ke anak-anak kecil. Oh ya Allah. Dan terus terang katanya, saya tahu bapak itu, saya termasuk yang dikasih permen itu. Terus terang kalau dikasih permen itu, saya bahagia Pak katanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi salah satu direksi di BUMN. Dan saya tidak bisa melupakan manisnya permen itu. Allah. Makanya saya mendengar bapak sakit, saya berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk bapak. Tidak seberapa kebaikan saya kepada bapak dibandingkan permen yang rutin bapak kasihkan sama saya. Coba, ini kenapa? Karena ingatnya dia kepada orang, satu saat orang itu ingat sama kita. Itu pentingnya baik sama orang. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali ujungnya kebaikan. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Pasti satu saat Allah akan mencintai kita melalui hamba-hamba yang lain. Allah. Nah itu rumus. Artinya mungkin karena ngasihnya juga ada kasih sayang. Oh iya, jadi beda ya kalau ngasihnya sambil ngelempar gitu mungkin agak gimana. Dielus-elus kepala saya, baik-baik ya, rajin ngaji ya, tidak seberapa permen itu. Dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Allahu Akbar. Dan ini tidak mungkin orang itu ingat sama kita kalau kita nggak ingat sama orang itu. Makanya kata Nabi, bantu orang lain, pasti Allah akan bantu kita. Itu rumus itu. Walaupun hanya satu permen gitu ya. Gembirakan teman kita, gembirakan sahabat kita. Satu saat Allah akan menggembirakan kita melalui teman dan sahabat yang lain. Luar biasa Tad, nanti kita lanjut ya. Iya. Pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ini. Banyak sekali kita mendengar kisah-kisah yang seperti ini. Nanti kita akan coba lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan.
pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa Bandung TV masih bisa line interaktif ke nomor kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Baik, kita lanjut kembali. Padahal juga tadi jangankan di umat Islam, di umat yang lain pun bahwa kasih sayang itu sesuatu hal yang paling pertama tadi ya. Kalau misalkan mungkin kalau dengan dengan ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini kadang-kadang orang lupa tadi ya. Orang terlalu kadang-kadang terlalu berpikir terlalu jauh. Padahal dengan kasih sayang ini pun juga itu ajaran yang paling dahsyat. Coba bisa diingat. Saya itu kemarin ya di salah satu TV swasta, kalau nggak salah jam 2:30 atau jam 1 malam ya. Selesai nyuci ya, terus ada TV itu kan, mau sholat malam. Ada kisah kasih sayang dengan sesama lah judulnya itu. Jadi dia itu melihat harimau yang ditinggalkan oleh induknya, dua anaknya. Dia pelihara terus ya, sudah besar lebih dari dia badannya itu ya, sesuai dengan keputusan pemerintah di situ. Kalau sudah besar binatang buas itu dipisahkan ke hutan kan. Ya manusia biasa namanya kangen rindu ya ada saja. Sudah 1 tahun, nah 1 tahun udah ketemu, dia ke hutan dengan catatan pasrah, mau dimakan mau apa saya pasrah. Karena saya dimakan oleh orang yang makhluk yang saya cintai. Ya, oh, dicari, ada kabarnya katanya harimau itu ada di sungai. Ya. Langsung dia ke sungai, bener harimau itu diem gitu ya. Lama-lama dia ngerangkul, mengingat lagi ya. Jadi ternyata insting binatang tuh tahu mana yang penyayang, mana yang tidak. Konon kabarnya kalau di rumah banyak kucing ya, banyak kucing. Kita makan bubur bapaknya, ada kucing tahu itu bau sebagian badannya. Itu makanya kalau orang yang anti kucing pasti kucing itu akan jauh itu. Makanya penciuman binatang tuh tahu mana yang penyayang mana yang tidak. Itu bisa dibayangkan ya. Nabi SAW itu pertama dikenal bukan tahajudnya, bukan duhanya, bukan pasih bacaan, tapi kasih sayang. Saya waktu pas Jabal Qubais, Bukit Jihad itu. Jabal Qubais itu tempat Nabi Ibrahim mengumandangkan manggil haji ya, dengan talbiyah ke bawah Bukit Jihad itu tempat mengembala Nabi dulu. Sejalan yang sekarang jadi istana raja di Mekah itu. Saya cerita sama jamaah, disinilah Nabi memperlihatkan sosial yang luar biasa. Jadi mengembala kambing, pas makan dia periksa kambingnya. Setelah kambingnya sudah pada makan, beliau baru makan. Dari situ terkenal semekah ada pemuda yang sangat sayang sama binatang. Ya kebayang ke binatang aja sayang, apalagi sama manusia. Sampai seluruh orang yang pergi keluar kota nitipkan kucing sama Nabi. Nitip kucing. Sampai seluruh binatang dititipkan sama Nabi. Akhirnya dapat gelar Al-Amin. Itu satu-satunya Nabi yang dapat gelar Al-Amin adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya saya sampaikan ini, saya berharap kita pengikut Nabi carilah Al-Amin di mana berada. Bisa dipercaya, jujur, amanah, dan tidak mengkhianati siapapun. Karena ternyata al-khianatu tajul maut wal faqra. Khianat itu bisa mendatangkan kemelaratan dan kematian. Ya nggak usah jauh-jauh lah di rumah. Jangan hianati pasangan, jangan hianati anak. Yang punya posisi, jangan hianati kedudukan. Yang anggota dewan, jangan hianati rakyat. Saya kadang-kadang merenung ya, masa ngurus minyak aja nggak bisa ya. Luar biasa. Ngurus minyak kelapa itu tuh bisa, masya Allah. Amun nun jauh di sana yang jauh dari sawit ya wajar ya. Ini sawit lama banyak segala macam. Kumaha ya teh gitu kan ya. Nah, jadi khianat itu bisa mendatangkan kemelaratan. Nabi SAW itu seorang nabi yang dapat dipercaya. Kita selaku umatnya dimanapun berada, posisi apapun, jadilah orang yang mempersembahkan yang terbaik. Sehingga ujungnya Al-Amin akan kita raih. Dan tadi kalau uswatun hasanah itu kan perilaku Nabi, dari semua perilaku Nabi, termasuk juga dari sejarahnya perilaku Nabi yang memelihara kambing, dalam artian juga itu juga bisa kita bisa mendapatkan ibrah dari itu semua tuh ya. Artinya juga
seorang binatang aja bisa dipelihara, kapan dia tidur, kapan dia makan, apalagi kita memelihara manusia tadi. Manusia. Jadi uswatun hasanah itu suri tuladan dalam segala segi. Allahu Akbar. Kata orang pesantren namanya nakiroh gitu ya. Jadi bukan al uswatun hasanatu, al uswatul hasanatu bukan, tapi uswatun hasanah, teladan dalam segala segi. Kalau al uswatul hasanah itu teladan dalam satu segi. Nah, Nabi itu uswatun hasanah. Total semua. Total semua, ala kulli ahyani, dalam segala masalah. Jadi kalau ingin rumah tangga baik, udah baca aja sejarah Nabi rumah tangga gimana. Ini doa ingin hujan bagus, nggak usah ke dukun, itu salah. Dukun itu 80% bohong, 20% wadul, itu udah. Jabat hasil di hujan badang disaksikan internasional, itu udah salah itu. Nah, jadi beliau rumah tangganya baik, tapi penyayang ke anak yatim. Beliau penyayang anak yatim, jangan lupa olahraganya rajin. Beliau rajin olahraga, tapi sebagai bapak yang baik. Beliau rajin sebagai bapak yang baik, juga seorang yang baik dengan tetangga. Beliau baik sama tetangga, tapi penyantun anak-anak yatim. Beliau penyantun anak yatim, di sisi lain beliau juga sebagai pemimpin yang sukses. Masya Allah. Sampai ada 200 nama Nabi itu. Kalau nggak salah Michael Hart ya, yang itu non-muslim, yang mengarang 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi ini, dan nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah cari tokoh non-muslim, Nabi aja kita gali ya. Gimana dagang yang bagus. Udah, Nabi sebagai pedagang yang sukses. Ini resepnya. Nabi ternyata rumah tangganya bagus. Sampai satu-satunya yang Nabi yang menyebut baiti jannati itu Nabi SAW. Oh, gimana rumah tangga Nabi? Rumahnya tidak besar, hanya 6 kali 4. 64 itu kira-kira 24 meter ya. Nggak kebayang tadi. Sangat kecil. 3 tumbak pun tidak kan. 2 tumbak pun kurang. Tapi disitulah Nabi mendapatkan baiti jannati. 6 kali 4. Dan ini menunjukkan kebahagiaan rumah tangga tidak identik dengan rumah yang luas. Makanya ulah sirik ting anu beunghar teh cantang itu bahagia ya kan? Karena kaya tidak identik dimuliakan. Miskin tidak identik dihinakan. Makanya hidup tidak usah sempurna, yang penting berguna. Rezeki tidak ada yang sempurna, suami tidak ada yang sempurna, apalagi kedudukan tidak ada yang sempurna, tidak puas-puasnya. Walaupun hidup kita tidak sempurna, tapi yang penting berguna. Masya Allah. Nah, orang yang berguna itu yang akan dikenang oleh seluruh umat manusia. Begitu Pak ya. Artinya kalau kita merasa susah sendiri gitu ya, melihat ngebandingin dengan orang lain, karena kita sering melihat media sosial, kita harus menengok juga Nabi tadi ya. Iya, itu sangat susah sampai tidur yang leleh gitu. Jadi di saat agak malu kita ya. Di saat beliau itu mau makan ya, rupanya beliau saum ya. Beliau saum. Beliau saum karena beliau itu kalau tidak ada makanan ya saum. Iya. Berarti tidak sahur. Banyak tidak sahur. Tapi ternyata ada keterangan yang lain, ketika Nabi SAW itu mau makan, beliau berhenti. Kenapa? Itu tetangga sudah makan belum? Masya Allah. Itu yang dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anitum, merasa berat terhadap apa yang jadi beban umatnya. Jadi beliau memperlihatkan hidup mewah ya beliau itu. Karena ingat ini, kalau kita mewah ini jangan-jangan tetangga kita, jangan-jangan rakyat kita. Tapi bukan berarti tidak pernah kaya tadi ya. Artinya dia memilih hidup sederhana tadi ya. Ini jadi, bisa beliau itu kayanya tidak diniatkan. Ya, setiap perang kan ada jatah untuk Nabi. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillah wa rasul. Mereka bertanya kepada tentang harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Ada jatah Nabi. Ya. Dan berapa kali perang, berapa gonimah. Tapi tidak diniatkan. Karena tidak diniatkan, setiap dapat dikasihkan. Diterima, kasih, terima, kasih. Gitu terus ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, si A, si B, gaji mumpung tadi. Iya, gaji mumpung itu ya. Jadi, waktu ke Madinah itu, kan kaum muhajir itu kan hijrah. Dijemput oleh Ansor, tertanam kasih sayang yang sangat. Kata yang satu, udah saya punya kebun sok untukmu, saya punya rumah untukmu satu, punten sampai punya istri udah saya cerai, tunggu masih dah nikah denganmu. Masya Allah. Karena dalam Al-Quran itu orang yang saleh adalah, ini soal sosial ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mau membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Allah. Itu surah Al-Hasr ya, ayat ke-9 kalau nggak salah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mau membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Meskipun jadi kita juga sama-sama ya bukan orang berlebih juga. Iya, bukan orang berlebih.
Karena tidak diniatkan setiap dapat dikasihkan. Ini terus merembet ke sahabat. Sayyidina Umar pernah gini ke istrinya, mungkin bahasa saya, Bu, berapa pengeluaran? Sebutlah 10 juta. Pendapatan Bapak berapa? 20. Udah, yang 10 kita ambil, yang 10 kita bagikan. Karena yang 10 kalau tidak dibagikan itu bisa menuntut kita. Dipotong aja, dikasihkan. Nah, ini mencontoh akhlak Nabi SAW. Kita lihat dengan kasus corona saja ya. Lihat ngantri minyak saja sampai ada yang meninggal. Sebetulnya kita ngeri gitu loh. Ngeri banget. Masih ada yang meninggal. Tapi yang lebih ngeri lagi orang yang punya posisi yang membereskan minyak itu tidak bertindak, membiarkan orang-orang yang ya monopoli. Kemudian juga mengucapkan statement yang agak kurang sebagai negarawan agak kurang elok lah. Kurang elok ya, harusnya kan mengerti. Katanya itu anak kecil ya. Betul. Gitu Pak Agung ya. Jadi tugas kita adalah mari di saat sulit ini ingat Allah. Ingat Allah, karena Allah tuh pasti punya agenda untuk setiap hamba. Masya Allah. Selama kita berbuat baik, pasti agenda Allah baik untuk kita. Masya Allah. Nah, punya posisi berbuat baik, pasti agenda kita ujungnya baik. Nah, kita punya ilmu, jadikan ilmu itu jembatan kebaikan. Nanti agenda ilmu kita akan berakhir dengan kebaikan. Itulah husnul khotimah. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Siap. Luar biasa sekali ini. Bagaimana kita untuk terus berhusnuzon kepada ketentuan-ketentuan Allah. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi, masih ada satu segmen kita ke depan. Silahkan kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan. Kita akan coba lanjut lagi, cuman kita masih ada beberapa netizen yang akan kita coba bahas terkait dengan tema zikir, bagian dari rahmat Allah. Tad ini juga menyikapi orang yang menzolimi kita dari waktu ke waktu ini. Katanya kadang-kadang juga dibiarin gimana, nggak dibiarin juga gimana, coba Tad? Iya. Satu, sikapi dengan tambah yakin dengan dizolimi oleh sesama ya. Sebut dikecewakan oleh teman, dikecewakan oleh suami, kecewakan istri, kecewakan anak. Tambah yakin bahwa hanya Allah yang tidak mengecewakan. Satu ya. Saya sering sampaikan, alhamdulillah hanya Allah yang tidak mengecewakan kita. Makanya jangan terlalu banyak berharap sama manusia. Siapapun dia ya. Termasuk orang terdekat kita. Kita berharap sama orang tua, siap-siap kecewa. Karena pendapat orang tua pageduk dengan kita ya. Kita ingin A, dia ingin B ya. Sama berharap kepada anak, itu hentikan berlebihan berharap sama anak. Karena tidak sedikit anak mengecewakan orang tuanya, tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Udah, yang penting kita usaha maksimal menyolehkan anak, hasilnya udah serahkan kepada Allah. Karena setingkat Nabi saja, banyak yang kurang baik anaknya. Setingkat Nabi. Setingkat Nabi ya. Nabi Nuh itu luar biasa ya. Sampai saya kalau ingat anak-anak nakal tuh si Kan'an nih sih. Iya. Si Kan'an dia sih. Karena Allah tidak melihat hasil. Allah melihat usaha maksimal. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa dalam Al-Quran itu, saya lupa surat Al-Maidah ya, antara kamu dengan kamu itu fitnah, cobaan. Banyak dicoba oleh teman, dicoba oleh kawan, dicoba oleh sahabat yang terdekat. 3 berteman ya, ini SMP, SMA, kuliah sama-sama. Pas bekerja, alhamdulillah sepakat pensiun dini, bikin perusahaan. Itu Masya Allah, salah satu temannya itu mengkhianati yang 2 ini. Dia pergi ke Hong Kong, jalan-jalan dengan bawa uang 8M ya. Paling itu juga teman dekat tadi? Teman dekat. Awalnya pas saya bilang gini, Kang, untuk teman the best lah. Tapi belum tentu untuk teman usaha. Allahu Akbar. Jadi gimana Ustadz? Ya sekarang kalau nyimpan uang di bank, jangan sendiri. Ya bertiga lah, bagus saya bilang. Jadi setiap masuk keluar uang itu terkontrol oleh 3 orang. Ahmadnya cina si eta hianat sama saya gitu kan. Kan katanya duit mah ya jurigan ya gitu ya. Masya Allah. Jadi uangnya sama kan? Itu uang tuh ada hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Masya Allah. Gelap hatinya, jadi seluruh aset perusahaannya dibawa kabur. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan di Hong Kong ya. Turun di pesawat langsung di penjara, kalau nggak salah 15 tahun. Ya main di dalam terus main. Ujungnya 3 tahun. Sekarang dia dibikin perusahaan. Setelah jadi perusahaan, maju, yang 2 sengsara sampai sekarang. Itu teman.
Kata Nabi, al-khiyanatu tajlul mat wal faqr. Khianat kepada teman itu bisa melahirkan keberatan dan kemiskinan. Nah, kalau dia kaya itu hanya dihitung, mungkin 2-3 tahun bisa. Tapi tetap dampak menyakiti teman itu ada imbalannya lah, ada imbalannya. Makanya saya sampaikan tadi, walaupun tidak sempurna kita, tapi yang penting berguna. Itu penting ya, saya sampaikan itu. Nah, karena itu kalau kita merasa jadi orang yang orang yang ingin jadi orang baik, jadi orang yang setia buat teman. Artinya tidak boleh merasa aman juga ketika kita berhasil menipu atau berhasil, apalagi kita mendekat sendiri, pelan tapi pasti lambat laun juga dampak dari itu juga kerusakan-kerusakan kepada dia dengan keluarganya atau yang lainnya juga bisa terjadi. Karena apa ya? Ya itu pentingnya kontrol ilahi itu di situ. Adakan pengajian, baca buku, banyak sebutlah dalam komunitas musik, kok ada yang langgeng gitu ya. Sampai sekarang kok bersama-sama gitu kan. Oh, ternyata kuncinya saling percaya. Dan yang penting jangan menyalahgunakan kepercayaan. Meskipun juga banyak hal-hal juga kita tuh tergoda, bukan terpeleset atau tergoda atau tidak, juga kadang-kadang juga sama temennya sejawat yang sudah ketahuan Islamnya. Betul ya. Gak jaminan juga ya. Saya pernah tuh kedatangan orang ya, Assalamualaikum gitu. Sopan kan katanya kalau kedatangan yang minjem sesuatu sebenarnya kedatangan malaikat ya. Jidatnya hitam itu anak saya di rumah sakit belum bisa pulang, harus ada uang, kalau nggak salah 2 juta lah, berapa lah. Saya merenung terus ya, karena uang ada tapi untuk jatah yang lain kan gitu kan. Tapi ingat juga katanya kalau ada yang minta sumbangan kedatangan malaikat. Aduh, saya bilang kalau Ijrul yang datang bahaya, nyebut nyawa saya bilang gitu ya. Nah, Kang gini Kang, ini uang untuk ini. Sok pakai dulu. Dengan catatan 2 minggu harus ada. Oke, katanya. 2 minggu tidak ada, 3 minggu tidak ada, sudah 3 tahun pleng aja. Jadi curiga tuh nggak boleh, tapi penting. Karena memang ada yang mengatasnamakan agama ya. Ini yang salah ini. Luar biasa ini. Mengatasnamakan agama. Nah, yang bagus itu atas nama agama. Kalau sudah mengatasnamakan Allah, dia tidak sungkan-sungkan demi Allah. Itu mengatasnamakan Allah. Sehingga ketika mengatasnamakan Allah kan kita merinding ya. Ini sudah demi Allah. Tidak paham itu ismun. Ismun itu bersumpah dengan nama Allah untuk kepentingan pribadi. Itu bahaya, itu bahaya, itu bahaya. Tipis banget ini. Tipis banget ya. Nah, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, itu udah hati-hati. Kalau orang belum apa-apa sudah bersumpah, nggak benar itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi jangan sampai mengatasnamakan agama, penampilan agama, tapi ujungnya nipu. Nah, gitu. Saya kena itu sampai sekarang belum bayar. Makanya, aduh, saya bilang ini ayah-ayah wae dunia ini, saya bilang gitu ya. Tapi walaupun demikian ya, apa ya? Ini pelajaran berharga. Makanya wa inna la jami'un hadirun. Allah mengingatkan kita supaya hati-hati. Nah, yang terakhir, jangan lupa idfa billati hiya ahsan. Tolak yang mendolimi dengan prestasi kebaikan. Jadi kalau kita didolimi, kalau doa gini, ya Allah, kalau dia yang salah, ampuni dia. Kalau aku yang salah, ampuni aku. Dia hambamu, aku hambamu. Saya pasrahkan kepadamu. Udah gitu aja. Jangan berdoa kebalikannya tadi ya. Karena juga seolah-olah kita karena kesel kita berdoa jadi berdoa lebih jelek kepada dia. Padahal juga dengan sendirinya nggak perlu kita doain, itu juga dia akan mendapatkan itu dengan sendiri tadi. Tidak doakan juga akan metik hasilnya. Luar biasa. Nah, ini maksudnya. Tapi gini Bang, ada titik nazir ya, titik terendah di mana kita harus mendoakan kehancuran. Ada doa, Allahumma zilhum wa zalzilhum. Ya Allah, hancurkan mereka, goncangkan mereka. Itu ada doa itu. Itu kepada Abu Lahab, karena Allah sendiri melaknat Abu Lahab kan, tabat yada Abi Lahab. Kemudian setelah itu masih juga menyakiti, masih juga memfitnah. Udah puncaknya Robbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan kepada mereka siksa 2 kali lipat dan laknat dengan laknat yang besar. Itu surat Al-Ahzab 68 kalau nggak salah. Itu titik terakhir itu. Luar biasa. Tapi saya yakin dengan proses berbuat baik kita itu pasti ada perubahan. Ada perubahan gitu, ya. Makanya kalau menyakiti orang baik pasti tidak akan dibalas lah. Siap, luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, ini masih kita akan coba lagi ini.
Tadi dari menyikapi orang zalim, kemudian dari 022 nih. Cara mendoakan anak yang soleh katanya Tad. Karena melihat zaman makin kesini makin mengerikan gitu tadi ya. Apa katanya Tad? Gimana caranya Tad kita biar anak-anak kita tuh soleh dan soleha? Ya pertama kalau doa Nabi Ibrahim ya yang bagus, yang Rabbi habli minas solihin gitu ya. Boleh tambah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minas sadiqin. Itu dari As-Saffat ayat 100 itu. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau nggak salah Ali Imran 38 itu. Nah, tapi jangan lupa doa itu konsep. Dan konsep ini akan terrealisasi kalau ditindaklanjuti dengan tindakan. Makanya dibutuhkan supaya anak soleh itu kesolehan kolektif lah istilah saya mungkin ya. Suami harus soleh, istri harus soleh, kakaknya harus soleh, lingkungan harus soleh. Ya, kenapa Nabi sampai pindah ke Madinah? Karena lingkungan Mekah sudah rusak waktu itu. Ya, bisa dibayangkan Abu Lahab, Abu Jahal sampai membunuh Nabi. Kalau perlu kita hijrah. Saya punya kawan, sudah enak ya, rumahnya itu pintunya satu ke komplek itu. Karena tidak ada pagar, ya udah enak lah situ. Terus tiba-tiba dia WA saya, Ji mau pindah. Lah, pindah kemana sih bilang? Ini sudah enak kok, udah aman nyaman. Ya untuk penghuni nyaman, tapi untuk anak tidak nyaman. Rupanya anak-anak komplek itu bikin komunitas yang nggak benar itu. Mulai punten ngerokok, mulai ya. Artinya lingkungannya udah nggak bisa nggak bisa toleransi. An-nasu ala dini khalilihi kan itu. Manusia itu akan berubah pribadinya kalau temannya. Ini teman-teman di komplek katanya bikin komunitas, Tad. Tapi begini. Sampai anak saya yang saya ngaji maghrib sudah nggak ngaji lagi katanya. Hanya saya pindah. Saya bilang, Anda sudah menciptakan kesalehan. Hijrah pindah komplek lebih baik daripada berada di komplek itu anak kita jadi tidak soleh. Berarti doa ikhtiar. Nah, itu penting. Karena itu kalau doa terus ikhtiar tidak, pincang. Ikhtiar terus tapi nggak doa, nah itu pincang juga. Kemudian tapi ada orang yang beranggapan melakukan yang terbaik, berbuat baik pun itu adalah juga bagian dari doa katanya. Artinya juga itu gimana tadi kalau ada anggapan seperti itu dalam artian doa nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita berbuat baik aja katakan. Karena itu juga bagian dari doa. Gimana tadi? Ada satu buku Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan kepada anak. Itu ada beberapa langkah itu kalau ingin anak soleh itu. Salah satunya keluarga besar itu harus banyak berbuat baik. Karena rumusnya ini, waman zaro'a khairan hasada ibtah. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Kalau kita anak ingin soleh, kebaikan ritual pokoknya, sholat duha, sholat tahajud, kebaikan sosial, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah jadikan kebaikanku ini membuka kebaikan untuk anakku. Nah, saya pernah ketemu seorang profesor ya waktu itu. Beliau diuji di Malaysia. Waktu ujian itu ruangan itu didesain sedemikian rupa sehingga gemper. Dia bilang gini, mohon izin saya mau wudhu dulu. Oh silakan lah, wudhu, sholat syukur 2 rakaat, berdoa. Ya Allah, karena orang tuanya orang baik ya. Dengan kesolehan ayahku mudahkan urusanku. Nah, setelah itu apa yang terjadi Pak Ustadz katanya, saya bisa menjawab pertanyaan itu dan alhamdulillah jadi dosen tamu di Malaysia 10 tahun. Dan dari situ saya banyak rezeki, mobil, rumah semua. Jadi ternyata kesolehan orang itu walaupun sudah meninggal dunia bisa menolong keluarganya. Nah makanya albirru hukmun bighairi fa'ilih. Nah, kebaikan itu akan bermanfaat kepada yang tidak melakukan. Satu ke atas orang tua, kanan kiri istri suami. Jadi saya Pak Agung berbuat baik, istri ke bawah baik. Nah, ketiga ke bawah anak-anak kita. Jadi banyak anak kita dihormati karena kebaikan ayah ibunya. Banyak kebayang kalau orang tuanya kasus, indungna kasus, akina kasus, bapakna kasus, udah keluarga kasus semuanya itu kebayang anaknya itu dari mana dia mencari kebaikannya. Gitu. Makanya penting ya orang tua baik itu. Itu kebaikan itu yang akan menolong. Benar Pak Agung itu. Banyak berbuat baik, tapi kita harus diimbangi dengan kekuatan doa. Itu. Termasuk keberuntungan kita pun sebagai anak-anaknya juga karena kebaikan orang tua kita dan karena kesolehan orang tua kita sebenarnya.
kita bisa mewujud hidup, kita bisa yang lain-lain. Saya pernah menemukan di satu BUMN ya, dia nanya nggak sengaja sama saya itu. Tadi kata ini ada 4 orang nih, kualitasnya sama ini. Kita bingung yang dibutuhkan 3. Kita nggak tega harus membuang 1. Karena 3-3-nya orang baik. Akhirnya saya bilang gini, terus di mana nih ayah ibunya, saya bilang gitu. Ini yang 3 ini pensiunan orang-orang sini dulu. Dan ternyata prestasinya paling bagus. Akhirnya diambil itu. Coba kalau ayahnya dulu nggak baik, tidak mungkin dipilih anaknya. Masya Allah. Makanya penting ya, jangan ada kasus lah di dunia ini. Karena kasihan anak-anak kita. Ya Allah. Jangan sampai orang lain benci sama anak kita karena kebencian kita sama orang lain. Biasa saja lah nggak. Walaupun kita tidak sempurna harta, tidak sempurna jabatan, yang penting berguna. Masya Allah. Karena orang yang berguna itu akan ditolong oleh Allah sebagaimana dia menolong orang lain. Termasuk pada anak-anaknya. Dahsyat sekali, luar biasa ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di 629. Ini tadi sering menangis ketika sholat tadi ya. Baik, mungkin juga ini sholat, entah sholat fardu apa sholat sunnah gitu tadi. Ini gimana tadi? Ya, menangis itu dibenarkan ya. Satu ketika mendengarkan kitab suci, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada gini. Orang yang saleh itu bila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minadami. Kamu lihat air mata mereka mengalir keluar. Allahu Akbar. Karena terharu dengan keagungan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kedua yang zadatum imanan, bergetar hatinya ya. Nah, menangis. Kedua, menangis yang dibenarkan itu al-buka'u ingdan nadamah. Dia menangis karena menyesali perbuatan dosanya. Jadi para sahabat yang saleh bila ingat dosa-dosanya, pulang dari masjid dia cindu ya, bengkak-bengkak. Semua bervariasi ya, ada yang nangis karena melihat akhlak Nabi, ada karena Nabi sudah pakai ikat kepala dalam keadaan menggigil masih sholat gitu ya, dia nangis, kok aku jag-jag sehat tidak sholat seperti Nabi. Ada yang menangis karena melihat orang yang buta pergi ke masjid, ada yang menangis karena penyesalan dosa-dosa masa lalunya. Yang ketiga, menangis ketika berdoa. Nah, karena sholat itu doa, boleh menangis, boleh. Karena sampai sahabat nanya, fa'ilam tabku ya Rasulullah. Saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku, pura-puralah menangis katanya. Gitu ya. Pura-pura menang. Nah, cerikan kata orang Sunda. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang saleh, yang tidak pernah sholat kecuali menangis. Tidak pernah baca Quran kecuali menangis. Bahkan kalau mendengar ada anak yatim nun jauh di sana, beliau tangisi nasib anak yatim itu supaya lebih baik bertemu dengan anak asuh, orang tua asuh yang bertanggung jawab. Sampai Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah rajulun asifun, laki-laki yang gampang berlinang air mata. Nah, ketika aku tidak ada, suruh ayahmu jadi imam sholat. Kata Siti Aisyah, ayahku suka menangis dalam salatnya. Teruskan kata Nabi. Jadi dibolehkan, asal tidak boleh berlebihan. Ya, begitu. Saya kadang-kadang, ya saya tadi dapat WA dari teman-teman di Madinah, ya teman-teman di Mekah. Ji terkuat cina ya cerik orang cina guys. 10 tahun ingin ke Mekah, cina baru kali ini saya ke Mekah. Karena waktu itu harusnya saya 3 tahun yang lalu karena COVID, jadi hari ini saya menangis. Saya juga sama ya, ketika pertama kali nangis mungkin mimiti. Kedua iya. Emang beda tadi. Ya. Luar biasa ya. Kedua, ketiga sama cerik kayaknya. Karena Mekah itu kan asal katanya baka yabki bukaan, artinya nangis. Iya. Jadi Mekah menurut bahasanya menangis. Jadi ngantar nangis, yang tawaf nangis, melihat Ka'bah pertama kali nangis. Nah, kedua, baka ya buku bakan, artinya berlinang air mata. Apa? Artinya berdesak-desakan. Menurut bahasa Mekah itu nangis dan berdesakan. Sungguh keras hatinya orang yang pertama ke Mekah tidak nangis. Saya waktu terakhir merindukan ya, saya Sudes ya gitu. Kapan nih kok belum ketemu terus itu kan ya. Pas terakhir itu Masya Allah beliau jadi imam. Wah, saya nggak bisa ini air mata nggak keluar. Terus saya keluar tuh sampai nangis. Ya hanya saya dengan Allah yang tahu, saya bilang ke teman-teman. Karena Sudes itu Masya Allah suaranya bagus. Masya Allah. Iya. Gitu Pak. Menggetarkan banget kan? Menggetarkan banget. Jadi kalau begitu dibolehkan ketika salat menangis, tentu istimewa di saat sendiri dengan Allah. Itu enak sekali. Luar biasa ini pemirsa di rumah ini.
Apalagi kalau laki-laki yang mudah menangis itu konon katanya itu tidak pernah bohong tadi. Kan kalau perempuan, air mata perempuan itu kalau menangis itu masih ada dramanya gitu ya. Kalau laki-laki kalau udah menangis itu artinya dia bener-bener memang bener-bener sudah merasa sudah tulen katanya di tingkat asli lah. Asli gitu. Kenal laki mah jarang ciri kenal laki. Betul gitu kan. Allahu Akbar. Dan ada lagi tadi ini di 428 bekerja. Ini gimana menghadapi orang yang bekerja seenaknya katanya tadi. Apalagi mengingat zaman sekarang generasi rebahan tadi. Ini gimana tadi? Ya gini ya. Man qada ala yalihi kana qal mujahidi fi sabilillah. Itu hadis Nabi itu. Ya. Siapa yang bercucuran keringat untuk mengubah nasibnya, mengubah keluarganya, qal mujahidi fi sabilillah. Itu jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Jadi bercucuran keringat maknanya apa? Sungguh-sungguh dalam bekerja. Okay. Ya, disiplin dalam bekerja. Dalam Quran tuh wa ahsin kama ahsana ilaika. Persembahkan yang terbaik sebagaimana Allah mempersembahkan yang terbaik untukmu. Jadi Islam itu harus terbaik. Kalau di rumah sebagai suami terbaik, istri terbaik, karyawan terbaik. Itu Islam. Karena di pundak kita nama Rasul, nama Islam yang dipertaruhkan. Nah, kedua jangan lupa hubungannya dengan gaji. Hubungan dengan gaji ya. Saya dulu Jatinangor ngajar itu 6:30 ya 6:15 sudah di sana. Lama-lama mahasiswa tahu kalau saya sering datang lebih awal. Dari Dago ke Jatinangor ya, lumayan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di luar dugaan di IPDN ya ada wisuda agak macet ya, terlambat lah 10 menit. Ya nggak lama sebetulnya. Iya. Bisa catat gitu. Jadi kalau menerima gaji ya harus dipotong dengan telatnya datang. Ya. Karena kalau nggak dipotong kan kasihan ke istri nggak berkah, anak nggak berkah. Dan disadari atau tidak, banyak kenakalan anak itu karena orang tuanya nerima gaji tidak sesuai dengan keringatnya. Jadi tidak ada alasan orang itu seenaknya kerja. Kenapa? Itu jihad fisabilillah. Kalau sudah jihad, itu mana yang sungguh-sungguh itu yang akan berhasil. Dalam Al-Quran itu, wahai manusia sekarang kalian sedang kerja. Kadhan, sungguh-sungguh dalam kerja. Famulakih, pasti akan menemukan hasil yang maksimal. Masya Allah. Beda yang berangkat subuh pulang tunuh beda. Makanya kalau orang itu berhasil kok sukses. Kalau yang iri dengki pasti iri dengki ya. Kalau orang yang sukses apa? Nurutan. Apa nih kuncinya? Itu harusnya. Jangan sampai kedengkian itu muncul karena orang sukses. Harusnya memotivasi kita. Jadi kalau kita punya kelemahan nih, jangan lupa Allah berikan kelebihan. Kita miskin mudah jadi kaya. Kita bodoh mudah jadi pintar. Tidak ada alasan ya. Terlalu banyak orang yang sukses berawal dari tertatih-tatih. Saya waktu ke Mesir tuh ziarah ke makom Ibnu Hajar Asqalani ya. Kan tiap ziarah dikasih buku, ini Imam Syafi'i, ini Ibnu Athaillah. Jadi Ibnu Hajar nih sempat pundung dari pesantren. Walau alam ya, yang dari pesantren kan godaannya banyak ya. Yeah. Ya gatel ya, ya teman lah, ya dibully lah. Pundung purangkat terus. Ya yang punya pundung bukan ke rumah kan, kemana aja, karena kalau ke rumah pasti suruh ke pesantren lagi kan. Nah akhirnya sudah jalan jauh, capek berteduh di bawah pohon kurma. Terus gini aja, ada semut tuh, ngambil makanan jatuh. Sudah 5 kali berhasil naik. Merenung dia. Itu yang dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah binatang itu ada pelajaran. Semut aja 5 kali gagal, hanya balik lagi ke pesantren, jadi ulang besar. Allahu Akbar. Nah, jadi kegagalan jangan menyebab putus asa, karena banyak orang sukses berawal dari kegagalan. Jadi gagal itu sukses yang tertunda katanya. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Ini luar biasa sekali pemirsa di rumah. Hari ini kita banyak sekali mendengarkan kisah-kisah yang dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah, bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan manfaat dari ini kita semua. Dan juga kita selalu mudah-mudahan selalu disehatkan, selalu dimuliakan, dan paling penting adalah kita diberkahi setiap langkah. Tad luar biasa hatun bisa tadi ada doa tadi saya ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir hati akan tenang. Tenangkan hati dalam kondisi apapun dengan mengingat Allah. Percayalah kalau mengingat Allah pasti ada solusi. Hentikan berharap banyak pada manusia. Hentikan berharap banyak pada makhluk. Orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat adalah yang banyak berharap kepada makhluk. Tapi percayalah, kalau berharap kepada Allah, kita akan tenang, dan kalau wafat husnul khotimah. Semua kita diberikan kemampuan untuk selalu istiqomah dalam berzikir dengan apa saja, bisa dengan zikir lafaz, takbir, tahmil, hauqalah dan yang lainnya. Rabu depan insya Allah ketemu lagi dalam waktu dan
acara yang sama ya. Insyaallah Pak Gus ya. Pak Gus. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, insya Allah Rabu depan kita ketemu lagi kalau ada umur. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.